Halo semua, perkenalkan nama saya Paulina Debo, NIM 20120081, kelas A, jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan membuat video bagaimana cara menganalisis dan merancang sistem basis data. Pada pertemuan kali ini, untuk mata kuliah yang berhubungan dengan website, kita akan membangun sebuah sistem informasi perpustakaan. Nah, untuk studi kasusnya, kita akan menggunakan membangun sistem informasi perpustakaan di Stikom Uyelindo Kupang. Perhatikan data atau informasi yang ada di layar. Fitur-fitur yang nantinya akan kita bangun, yang akan kita kembangkan dalam sistem informasi perpustakaan ini adalah yang pertama login. Login ini dilakukan oleh dua orang aktor, yaitu aktor yang pertama adalah admin dan aktor yang kedua adalah pengunjung. Yang dimaksud dengan admin adalah petugas yang ada di perpustakaan, sedangkan pengunjung itu terdiri dari dosen, karyawan, mahasiswa, dan masyarakat. Kemudian yang berikutnya adalah mengolah data profil. Mengolah data profil ini tujuannya adalah untuk memberikan informasi profil perpustakaan di Stikom Uyelindo Kupang. Kemudian yang berikutnya adalah mengolah data admin. Ada mengolah data lemari, mengolah data rak. Kenapa harus ada mengolah data lemari dan rak? Karena di perpustakaan itu sudah tentu ada lemari dan rak yang berfungsi untuk menyimpan buku-buku. Satu lemari memiliki banyak rak. Kemudian ada tabel yang namanya tabel penulis, tabel penerbit, tabel jenis buku. Penulis, penerbit, dan jenis buku ini berhubungan dengan tabel buku. Karena satu buku pasti memiliki penulis, memiliki penerbit, dan digolongkan dalam jenis buku apa. Kemudian yang berikutnya adalah mengolah data pengunjung. Pengunjung yang nantinya akan berkunjung ke Stikom Uyelindo Kupang. Kemudian berikutnya adalah mengolah data pinjam dan mengolah data detail pinjam. Pinjam dan detail pinjam ini sebenarnya satu kesatuan. Artinya satu kali transaksi, peminjaman buku ada detail bukunya, ada banyak buku yang dipinjam. Oke, untuk fitur login ini dapat diakses oleh admin dan dapat juga diakses oleh pengunjung. Kemudian mengolah data profil ini dapat diakses oleh keduanya. Tapi untuk admin dia bisa cruise, yang artinya dia bisa menambah data, membaca atau melihat data, mengubah data, menghapus data, dan mencari data. Sementara untuk pengunjung hanya bisa read atau membaca data. Kemudian fitur mengolah data admin ini hanya dapat diakses oleh admin sendiri. Dan admin dapat melakukan cruise. Kemudian mengolah data lemari, rak, penulis, penerbit, dan jenis buku. Ini juga hanya dapat diakses oleh admin, yang mana adminnya dapat melakukan cruise juga. Untuk fitur pengolahan data buku dapat diakses oleh semua aktor, namun untuk admin ini dia memilih akses cruise. Sementara pengunjung hanya bisa untuk melihat, membaca, dan mencari. Kemudian mengolah data pengunjung ini
admin dapat melakukan CRUD, sementara pengunjung bisa melakukan menambah data, membaca atau melihat data, dan mengubah data. Dengan keterangan, pengunjung hanya bisa menambah, membaca, dan mengubah data dirinya sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah mengolah data pinjam. Mengolah dapat pinjam di sini dapat diakses oleh kedua aktor, itu admin dan pengunjung, di mana admin dan pengunjung juga dapat melakukan menambah data, membaca atau melihat data, mengubah data, menghapus data, dan mencari data. Dengan keterangan, pengunjung hanya bisa mengolah datanya sendiri atau data peminjam. Ubah dan hapus dibatasi jika datanya sudah diproses. Kemudian di sini ada mengolah data detail pinjam. Di sini admin dan pengunjung bisa mengakses, dan di mana fiturnya admin dan pengunjung bisa melakukan CRUD. Dengan keterangan, pengunjung hanya bisa mengolah datanya sendiri atau data peminjam. Ubah dan hapus dibatasi jika datanya sudah diproses. Di sini juga ada beberapa catatan, yaitu yang pertama, sistem ini tidak menangani transaksi keterlambatan pengembalian buku. Dan yang kedua, jumlah buku yang dikembalikan harus sama dengan jumlah buku yang dipinjam. Yang ketiga, ada dua aktor yang terlibat dalam sistem ini, yakni admin dan pengunjung. Dan keempat, kategori pengunjung terdiri dari dosen, karyawan, mahasiswa, dan masyarakat. Dan yang kelima ini yaitu pembangunan sistem menggunakan Visual Studio Code dan menggunakan exam versi 7.4.27. Berdasarkan permasalahan ini, ada kurang lebih 10 tabel yang bisa kita buat. Ini adalah pengembangan sistem yang pertama. Jika kita menambahkan fitur-fitur baru lagi, maka kita akan membutuhkan tabel-tabel tambahan. Yang pertama adalah kita membutuhkan tabel admin. Nah, tabel admin di sini fungsinya untuk menyimpan data admin. Tabel admin terdiri dari beberapa atribut, yaitu ID admin dengan tipenya integer, primary key, dan dia auto increment, artinya penomoran ID-nya dilakukan secara otomatis oleh MySQL. Kemudian ada nama. Nama di sini kita menggunakan tipe teks. Kenapa kita menggunakan teks? Karena nama ini memiliki jumlah karakter yang tidak sama antara satu dengan yang lain. Sama halnya dengan tempat lahir. Sedangkan tanggal lahir di sini kita menggunakan date. Kemudian alamat, email, telepon, password, kita menggunakan teks. Kenapa telepon kita menggunakan teks? Tidak menggunakan integer atau varchar? Karena telepon itu sebenarnya dia akan terdiri dari angka-angka saja. Kalau terdiri dari angka-angka saja, ya pasti menurut pemikiran orang pada umumnya itu kita harus menggunakan integer atau number. Perhatikan untuk memilih tipe data yang sesuai dengan tipenya, apakah teks, varchar, atau integer, atau number. Kita harus tahu terlebih dahulu fungsi dari atribut tersebut. Kenapa? Karena teks bisa memuat semua angka huruf, karakter, simbol tertentu. Kemudian, kenapa tidak menggunakan varchar? Nah, varchar itu digunakan untuk data-data yang jumlah karakternya sama. Password kita gunakan teks, sementara status kita pakai karakter satu saja. Karena rencananya statusnya yang dimaksud adalah satu status aktif. Apakah aktif atau tidak aktif? Kalau aktif kodenya 1, kalau tidak aktif kodenya adalah 0.
Ketika kodenya 0, maka admin tersebut tidak bisa mengakses sistem lagi karena statusnya adalah tidak aktif. Jadi ini fungsinya untuk sebagai tools. Jadi jika suatu saat admin sudah mengundurkan diri atau keluar, maka kita settingnya menjadi tidak aktif, blokir atau 0. Oke, kita lanjut ke tabel berikutnya. Tabel berikutnya adalah tabel lemari. Yang di sini tabel lemari terdiri dari dua atribut. Atribut yang pertama yaitu ID lemari dengan tipe integer, primary key, auto increment. Kemudian di sini adalah lemari dengan tipenya teks. Kemudian tabel berikut adalah tabel rak. Tabel rak ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya, satu lemari memiliki banyak rak, artinya di dalam lemari itu pasti ada banyak rak. Rak dimiliki oleh sebuah lemari, maka dari itu, lemari dan rak harus saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Nah, di sini rak ada ID rak, tipe datanya integer, primary key atau increment, nama rak kita kasih tipe datanya teks, kemudian ID lemari, tipe datanya integer, atau foreign key. Dia berelasi dengan ID lemari yang di tabel lemari. ID lemari yang di tabel lemari di sini tipe-nya integer dengan primary key. ID lemari ini ciri-cirinya bisa terjadi duplikasi. Jadi ID lemari ini bisa banyak kali sebanyak jumlah rak yang ada di dalam lemari itu. Namun lemari hanya ada satu ID, tidak boleh sama antara satu lemari dengan lemari yang lain. Nah, kalau ditarik garis relasi, maka ID lemari primary key ini akan ditarik ke ID lemari yang ada di tabel rak yang foreign key. Kemudian ketika lemari dan raknya sudah ada, selanjutnya adalah kita membuat tabel penulis. Tabel penulis, tabel penerbit, tabel jenis buku berhubungan dengan tabel buku. Kenapa? Karena satu buku memiliki satu penulis, satu buku memiliki satu penerbit, satu buku memiliki satu jenis. Atau dibalik, satu penulis memiliki banyak buku, satu penerbit memiliki banyak buku, dan satu jenis buku bisa memiliki banyak buku. Jadi relasi yang terjadi ada relasi waktu ini. Penulis ini sifatnya unik karena ada primary key. Di sini namun di sini ada foreign key yang artinya dia bisa duplikasi. Jadi kalau ditarik garis relasi ID penulis di tabel penulis berelasi dengan ID penulis di tabel buku. ID penerbit di tabel penerbit berelasi dengan ID penerbit di tabel buku, dan ID jenis buku di tabel jenis berelasi dengan ID jenis buku di tabel buku. Ini ketiganya saling berelasi. Pertama, tabel penulis. Di sini atributnya ada ID penulis, tipe datanya integer, primary key, dan auto increment, sementara nama tipenya teks, tempat lahir tipe datanya teks karena lebar datanya tidak sama antara satu dengan yang lain. Tanggal lahir tipe datanya date, alamat tipenya teks, email, telepon, password, tipe datanya teks. Status, tipe datanya char. Nah, status ini aktif dan tidak aktif. Jadi kita bisa menggunakan angka 0 dan 1. Kemudian berikutnya adalah tabel penerbit. Tabel penerbit di sini ada atributnya yaitu
ID penerbit integer, primary key auto increment, nama tipenya teks, alamat tipenya teks. Kenapa? Karena terdiri dari huruf dan angka lebar, datanya tidak sama antara satu data dengan data yang lain. Kemudian atribut berikutnya ada alamat, kota, email, telepon, dan tipe datanya teks. Status char, statusnya itu kita gunakan aktif dan tidak aktif. Kemudian ada tabel jenis buku terdiri dari dua, yaitu ID jenis buku, integer, primary key atau increment, nama kita menggunakan teks. Untuk jenis buku, misalkan buku komik, berita, fiksi, non-fiksi, buku rohani, yang kita buat kategori-kategorinya. Setelah itu, di sini ada tabel buku, terdiri dari ID buku, tipe datanya integer, primary key auto increment, judul intisari kita pakai teks, kemudian tahun penerbit kita pakai varchar dengan lebarnya 4. Tahun terbit tidak terlibat dalam operasi perhitungan, jadi kita menggunakan angka saja dengan jumlah karakter lebarnya 4. Di ISBN kita pakai tipe datanya teks. Di sini 0. Kenapa 0? Artinya untuk atribut ini datanya boleh kosong karena ada buku yang tidak memiliki ISBN sehingga kita biarkan kosong. Terus atribut yang berikutnya adalah jumlah halaman, jumlah buku. Di sini tipe datanya integer. Kemudian ID penulis, ID penerbit, ID jenis buku ini adalah foreign key dari primary key masing-masing tabel ini. Dia sifatnya adalah foreign key, dia bisa berulang, datanya bisa diduplikasi. Kemudian status adalah tipe datanya char. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang tabel pengunjung. Di tabel pengunjung di sini atribut pertamanya yaitu ID pengunjung, tipe datanya integer, primary key auto increment. Oke, selanjutnya adalah kita akan bahas tentang tabel pengunjung. Di tabel pengunjung di sini atribut pertamanya yaitu ID pengunjung dengan tipe data integer, primary key auto increment. Nama tipe datanya teks. Kenapa? Karena teks terdiri dari angka bisa huruf. Kemudian jumlah rekornya tidak sama antara satu dengan yang lain, dan jumlah itemnya tidak terbatas, tidak dibatasi berapa jumlahnya. Tempat lahir juga sama. Tanggal lahir kita menggunakan date, alamat tipe datanya teks, jenis kelamin kita gunakan varchar dengan karakternya 9. Ini pasti sama laki-laki dan perempuan kalau dihitung jumlah karakternya 9. Email kita gunakan teks, telepon kita gunakan teks, kategori tipe datanya teks, password tipe datanya teks. Nah, itu tabel pengunjung. Nah, untuk tabel pengunjung ini dia akan berelasi dengan tabel pinjam. Di dalam tabel pinjam itu ada ID pinjam, tipe datanya integer, primary key auto increment, pinjamnya tanggal berapa, tipe datanya date, tanggal kembalinya, artinya buku itu transaksi yang memuat begitu dikembalikan tanggal berapa. Di sini kita gunakan date, namun tipenya 0. Artinya pada saat dia meminjam pertama kali, maka hanya terinput tanggal pinjam, tanggal kembalinya masih dalam keadaan 0. Nah, ketika bukunya dikembalikan, baru kita tinggal mengupdate, kita tinggal ubah saja tanggal kembalinya dari 0 menjadi bernilai. Pinjam itu dipinjam oleh siapa? Nah, berarti dia berelasi dengan ID pengunjung. Akan dipinjam oleh pengunjung, kemudian statusnya apa? Statusnya itu baru mengambil buku, meminjam, mengembalikan, hilang, atau sebagainya. Nanti kita wakili dalam simbol-simbol. Kemudian diserahkan. Nah, ini artinya admin siapa yang menyerahkan. Nah, ini karena ID admin ini seharusnya adalah ID admin. Tapi karena foreign key-nya ada 2, jadi atributnya kita pakai nama lain. Kita tidak pakai ID admin.
tetapi nanti isinya itu merupakan ID admin. Nantinya diserahkan oleh admin siapa, dan diterima saat dikembalikan itu siapa yang terima. Nah, untuk terima ini masih 0. Kenapa? Karena pada saat nanti dia bukunya dikembalikan, baru kita tinggal update admin yang terimanya itu siapa. Kemudian ini satu transaksi. Satu transaksi pasti ada banyak buku yang dipinjam, jadi kalau ada banyak buku yang dipinjam, maka harus ada satu tabel lagi, yaitu satu tabel detail. Tabel detail pinjam terdiri dari ID detail, tipe datanya integer, primary key, auto increment. ID pinjam dia berelasi dengan tabel pinjam, kemudian berelasi dengan tabel buku. Artinya, di transaksi peminjaman ini, buku apa saja yang dipinjam dan jumlahnya berapa. Seperti itu. Jadi, dalam satu transaksi peminjaman, pasti berhubungan dengan pengunjung. Tentu pengunjung yang melakukan peminjaman, kemudian berhubungan dengan tabel buku. Buku apa yang dipinjam, kemudian tanggal pinjam dan tabel detailnya berelasi antara satu dengan yang lain. Jumlah buku yang dipinjam berapa dan tipe datanya yaitu integer. Dan di sini juga ada tabel profil. Ada ID profil, integer, primary key, auto increment, nama perpustakaan, alamat, email, telepon, URL, deskripsi, kepala perpustakaan, tipe datanya, teks semua. Oke, jadi ini adalah rancangan sistem informasi perpustakaan yang akan kita bangun dalam semester ini dalam mata kuliah website. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih.